Lebaran kemarin sudah sempat cobain opor ayam. Nah, kuliner yang identik khas Lebaran ini juga banyak loh yang dijual buat menu sarapan pagi. Hati-hati, karena ada segelintir orang yang tak bertanggung jawab memproduksi opor ayam yang cenderung berbahaya kalau dimakan. Nah, biar nggak penasaran, tonton aja langsung. Ayam busuk jadi opor, bikin mules. Lapak jualan baru aja dibuka. Pas banget waktu gua baru sampai dan langsung ceki-ceki salah satu pedagang lontong opor ayam ini. Kenapa emang si pedagang lontong opor ini? Nah, gini kawan, sengaja kita ngintai karena seorang teman minta buat ngecek sendiri hal nggak umum yang dikerjain sama pedagang satu ini. Baru aja ngulet dan peregangan otot, tahu-taunya pelanggan pertama udah datang. Pas nih, sambil ngeker dari jauh, siapa tahu ada yang aneh dari lontong opor yang didaganginnya. Normal aja sih, nggak ada yang mencolok, terus nggak beresnya di mana? Aduh, jangan-jangan dibohongin sama teman sendiri nih. Jalan tengahnya, cobain diri, acting jadi pembeli. Ini bikin sendiri atau ikut orang, Mbak? Saya bikin sendiri. Soalnya bikin sendiri, opor itu kan bikin sendiri gampang. Jadi nggak ngikut orang ya? Kalau ngikut orang kan tentunya nggak seberapa. Oh iya. Jadi bikin sendiri aja. Jujur ya, nggak kelihatan ada yang aneh dari makanan sarapan ini. Tapi pas dibandingin sama sayur opor yang dibeli di tempat lain, penampakannya emang beda, terutama dari sisi warna. Opor ayam yang dibuat sama Simba, warna kuningnya kelihatan lebih mencolok. Sementara opor ayam yang lain, warnanya justru kelihatan lebih kalem. Tapi ini belum mengarah ke kesimpulan apapun loh ya. Karena udah nanggung, gue putusin balik lagi ke rumah Simba pembuat lontong opor ayam agak siangan. Biar nggak kelihatan main nyelonong, kita pantau dulu dari jarak tertentu. Simba mulai sibuk di dapur, masak something nih sepertinya. Ketok langsung aja deh. Lagi sibuk, Mbak? Ya, lagi mau masak. Mau masak apa, Mbak? Masak opor jualan besok. Oh, buat besok ya? Mumpung si mbaknya lagi mau bikin opor ayam, gas aja lah. Doi juga slow aja sih kayaknya kalau gue masuk ke dapurnya. Start dengan bikin santan kelapa. Mbak memang pakainya kelapa yang parutan gini ya, Mbak ya? Iya, yang parutan. Saya lebih suka yang parutan. Soalnya kalau yang kemasan kurang enak. Lebih suka yang parutan aja. Lihat tetesan santan yang diperas gak? Warna santannya kayak gak meyakinkan gitu. Mirip cucian beras gak sih? Mbak, tapi kok warna santannya agak bening kayak gini ya, Mbak ya? Putihnya. Biasanya begitu dibakar. Tapi kayak gini. Emang kenapa masnya? Santan yang begini. Bukannya biasanya santan yang warnanya putihnya agak pekat gitu ya, Mbak ya? Alah, masa ada yang nggak pernah lihat? Kamu nggak pernah di dapur ya? Waduh, terlalu frontal kali ya nanyanya. Jawabannya jadi kayak kesel gitu. Tahan guys, tahan. Acara baru aja dimulai. Tapi ini kacau bingit sih sob. Air yang dipakai langsung nimba dari bak kamar mandi. Heran deh, kenapa nggak ambil dari keran aja sih? Serius, kagak higienis. Perasan santan lanjut dimasak. Doi juga paralel nyambi numis bumbu masak yang udah dihalusin sebelumnya. Tumisan bumbu udah wangi, nyemplung ke panci isi santan perasan. Geser sekarang, nyiapin ayamnya. Terus pas ayamnya dicuci, tuh air ngapa kelihatan butek banget ya? Udah gitu, ayamnya pucet kayak sakit gitu. Plus dagingnya kelihatan biru pula, kayak memar habis dipukulin. Mbak, ini ayamnya kok agak pucat ya, Mbak ya? Ya, memang begini ayamnya. Memang kenapa? Kan ayam begini. Kayak kurang seger gitu, Mbak. Kurang seger gimana? Masa nggak bisa lihat apa? Ini kan baru beli tadi kok. Gimana sih? Saya pikir kayak warnanya tuh udah agak beda gitu, Mbak, dari yang ayam-ayam biasa. Nah,
enggak, masih ada yang nggak bisa lihat. Ini kan ayam begini. Mau belinya aja tadi pagi. Ayam model gini kok dimasak, tapi ya udahlah. Ayam terus ditumpahin ke panci yang udah ada bumbunya. Yang bikin gak habis pikir, itu air bekas cucian ayam ngapain ikutan ditumplekin ke panci sih mbak? Sesekali opor ayam diaduk biar bumbunya meresap katanya. Di sini penyimpangan makin kelihatan. Larutan pewarna nyemplung juga ke panci. Ini mah bukan pewarna buat makanan. Jangan-jangan... Mbak itu tadi pakai apa mbak? Pewarna. Biar apa mbak? Kenapa harus dikasih pewarna juga mbak? Soalnya kan ini pucat dari santannya, jadi saya kasih pewarna. Tapi emang pengaruhnya besar ya mbak ya? Pakai pewarna ini? Iya pengaruh, soalnya buat pelanggan juga biar menarik. Ini pewarnanya pewarna apa mbak? Pewarna yang bisa pakai lah. Emang kenapa sih? Masa nanya terus? Makin dikomentarin makin ngegas aja nada si mbaknya. Doi mau ngegas 3 kilo kek, or 12 kilo, yang jelas pantang mundur, tetap ngerol nih barang. Tuh lihat, bahan cabai lagi di blendernya, agak lain emang. Nilai sendiri deh, takut nggak sefrekuensi kita. Perhatiin bener-bener, ada penambahan unsur lain guys. Warna cabai blenderan berubah drastis, merah menyala abangku. Produk sambal langsung masuk ke toples. And kalau diperhatiin toplesnya, mirip plak sama di gerobak dagangannya tadi pas lagi bungkusin sambal ini. Biar gak kehilangan momen, gue balik kanan ke dapur doi lagi. Ada sesuatu yang ganjel di mata. Pas lihat yang ini. Itu apaan sih? Itu barusan apa itu mbak? Ini dikasih garam. Garam spesial yang udah ada penyedapnya gitu. Kalau udah sampai tahap ini, urusan bikin opor kelar sampai sini. Tapi ya, gue masih bingung pewarna jenis apa ini. Yang pasti kalau bubuk pewarna ini udah nempel di kulit, susah bener hilangnya. Sebenarnya sebelum sampai di momen tadi, sempet tuh dapetin kegiatan Mbak E pas lagi keliling di pasar cari bahan bikin opor. Bukan gue sih yang buntutin, akhirnya nugasin pembisik gue yang juga kenal sama si mbaknya, biar lebih safety lah. No, lihat ya, bingung gak lo ngeliat doi beli cabai yang kondisinya udah gak jelas gitu? Anehnya si mbaknya ke pasar justru siangan, pas udah mulai sepi. Mungkin salah satunya cari kelapa parut model gini kali ya. Yang dicari bukan kelapa yang baru diparut, malah belinya yang bekas udah hasil perasan alias ampas parutan kelapa. Wajar aja kalau hasil perasan santannya juga bening, kayak di momen yang ini. Paham sih permainannya, tapi kita belaga pilon aja. Tapi gue masih penasaran sama balokan putih yang ikutan nyemplung ke panci opor. Gue coba ceki-ceki ke salah satu lapak di pasar tradisional yang diduga kuat punya stok garam ajaib ini. Mbak, enak. Cici, piro? Apa? Belum ewu. Pengawet. Nah, kejawab deh, kalau ini adalah bleng atau sejenis pengawet turunan dari boraks. Semua gambaran di pasar tadi bukan soal cocok logi lagi, tapi bener-bener klop. Di kesempatan yang lain, Mbak E kembali dibuntuti. Kali ini yang mau dibelinya lontong. Dan di sini kita makin shock, karena lontong yang dibelinya di tempat yang beberapa waktu lalu sempat kita datengin. Masih inget gak sama cuplikan video pas bahas materi soal pembuatan lontong berbahaya ini? Di mana pembuatan lontong ini pakai bahan pembersih kimia untuk berasnya dan ada campuran bahan pengawet boraks biar lontongnya bisa awet lebih lama. Bisa dibilang double kill gak ya kalau ceritanya kayak gini? Mengerikan dong ya. Jadi untuk makanan yang sudah atau daging yang sudah tidak layak dikonsumsi karena proses pembusukan,
memang cemaran yang paling berbahaya itu adalah cemaran dari mikrobiota, ya. Jadi dari cemaran bakteri terutama, antara lain ada cemaran bakteri Salmonella, lalu ada E. coli, dan ada Streptococcus aureus, di mana ketiga bakteri ini memang memiliki peranan penting dalam menyebabkan beberapa penyakit. Contohnya Salmonella itu bisa menyebabkan tipes seperti itu. Jadi bleng ini merupakan senyawa turunan boraks yang sering digunakan sebagai pengawet. Meskipun begitu, pengawet yang menggunakan bleng atau pengawet yang menggunakan boraks ini tidak direkomendasikan karena bisa menyebabkan keracunan, dan salah satu dampaknya atau organ yang terdampak dari konsumsi boraks atau bleng ini adalah hati. Kalau mau cari lontong opor yang enak dan pastinya bergizi tinggi, ada referensi yang wajib kamu coba nih. Namanya lontong opor ayam Ibu Dewi yang ada di kawasan Stadion Maguwoharjo, Yogyakarta. Kalau mau kesini, jangan siang-siang. Dijamin bakal nggak kebagian. Lihat aja sendiri, yang ngantri aja banyak gini. Gimana nggak diserbu coba? Ayamnya aja montok-montok. Belum lagi ditambah sama sayur kreceknya yang sedep. Beh, rasanya pasti juara. Dan sekali nyicipin lontong opor ayamnya, kamu bakal ketagihan dan pasti pingin balik lagi. Ibu Dewi selalu ngedepanin kualitas bahan baku seperti ayam yang akan diolahnya. Ayam potong yang dipilihnya dijamin kualitas terbaik dan pastinya fresh. Belum lagi bumbu masak yang dipakainya juga nggak aneh-aneh. Dipilih yang serba alami. Usaha yang sudah ditekuninya 3 tahun ini, dalam sehari 100 porsi bisa ludes terjual. Dan yang penting, semua yang disajikan hari ini adalah yang diproduksi juga di hari yang sama. Untuk ayamnya, untuk hari biasa itu sekitar 3 kiloan. Kalau untuk weekend itu bisa 6 kilo. Kalau untuk ayam terutama saya memilih ayam yang segar ya Mas ya. Karena saya mempertahankan kualitas. Saya menjaga selera pelanggan saya. Untuk bumbunya saya memilih bahan-bahan yang alami, yang segar juga. Terutama untuk pewarna opor itu yang kuning itu saya memilih kunyit yang segar. Jadi warnanya biar bagus dan rasanya juga enak. Saya nggak pernah menggunakan bahan pengawet apapun karena saya menjaga kualitas masakan saya, kemudian saya menjaga konsumen saya, kemudian saya juga tidak mau meracuni konsumen saya karena apa yang saya jual hari ini itu yang saya masak hari ini.